Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bab 1 mengenai akuntansi sewa. Anggotanya terdiri dari Eka Putri Maulida Lubis NPM 198330123, Febrianti Pasaribu NPM 198333124, saya sendiri Esya Gita Brusmiring NPM 198330125, Nina Noviana NPM 198333126, Hotman Nababan NPM 198333130, Solvia Indrigasi MNS NPM 198330243. Pokok pembahasan di dalam akuntansi sewa yaitu 1. Definisi sewa, 2. Klasifikasi sewa, 3. Pelaksanaan akuntansi sewa, 4. Keuntungan dan kerugian sewa, 5. Praktik akuntansi sewa, 6. Perhitungan akuntansi sewa, 7. Penyerahan jasa dalam kategori sewa. 1. Definisi sewa. Menurut PSHK 30 revisi 2007, sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Secara yuridis, pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari segala barang selama waktu tertentu dan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Perbedaan PSHK 30 revisi 2007 dengan 2011. Sewa tanah dan bangunan. Di 2007, elemen tanah dan bangunan dalam perjanjian sewa dinilai klasifikasinya secara terpisah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, dengan mempertimbangkan bahwa pada umurnya tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terhitung atau tidak terbatas. Di 2011, tanah yang diperoleh dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau lainnya diperlakukan sesuai dengan PSAK 47 akuntansi tanah. Yang kedua, aset dalam pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Di 2007, perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Di 2011, perlakuan akuntansi sebagai berikut. A. Disajikan. Aset tersedia untuk dijual jika jumlah tercatatnya dipulihkan melalui transaksi penjualan. B. Diukur sebesar nilai lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan. C. Diungkapkan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan dari perubahan penggunaan aset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Solvia. Ruang lingkup. Yang pertama, PSAK 30 revisi 2007 diterapkan dalam akuntansi untuk semua jenis sewa kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas, alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui, dan perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Lalu yang kedua, penyataan ini tidak diterapkan untuk pengukuran yang pertama, properti investasi yang diserahkan oleh lessor yang dicatat sebagai sewa operasi PSK 13 properti investasi. Yang kedua, properti investasi yang dikuasai oleh lessee yang dicatat sebagai sewa operasi atau PSAK 13 properti investasi. Yang ketiga, aset biologis yang dikuasai oleh lessee yang dicatat sebagai sewa pembiayaan.
aset biologis yang diserahkan oleh lessor yang dicatat sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa. Lease atau sewa pembiayaan atau finance. Lease adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Terus yang ketiga, sewa operasi atau operating lease adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Saya Hotman Yawan, saya akan melanjutkan persentase dari kelompok kami yang sebelumnya dibawakan oleh Sylvia, yaitu pelaksanaan akuntansi sewa. 1. Awal sewa atau inception of this lease adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini terdapat sewa klasifikasi sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Kedua, untuk sewa pembiayaan jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan. 2. Awal masa sewa adalah tanggal lease mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui, yaitu pengakuan atau beban sewa. Kedua, pengakuan awal. Aset dan kewajiban diakui sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar, tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Jika ditentukan secara praktis, jika tidak digunakan tingkat suku bunga pinjaman incremental lease. Biaya langsung awal yang dikeluarkan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset, termasuk biaya berhubungan dengan aktivitas sewa tertentu seperti negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri berdasarkan PSAK 16 revisi tahun 2007 dan PSAK 19. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan. Penurunan nilai. Untuk menentukan apakah suatu aset sewaan mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48, penurunan nilai aktiva. Dan kerugian sewa. Keuntungan sewa: 1. Penghematan modal. 2. Sangat fleksibel. 3. Sebagai sumber dana. 4. On atau off balance sheet. 5. Menguntungkan cash flow. 6. Menahan pengaruh inflasi. 7. Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang. Kerugian sewa: 1. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. 2. Barang modal yang di-lease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktivitas lease. 3. Bagi para perusahaan tertentu, kadang-kadang timbul masalah prestis antara memiliki barang modal sendiri atau lease. 4. Risiko yang lebih besar pada lessor. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pelaksanaan dan praktik transaksi sewa. PT DEF atau LESE menandatangani perjanjian sewa 10 unit kapal ikan dengan PT XYZ atau lessor pada tanggal 1 Januari 2019 senilai 50 miliar. Masa sewa selama 5 tahun dan umur ekonomis kapal 5 tahun. Angsuran sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari dimulai saat perjanjian ditandatangani, yaitu sebesar 12 miliar
33.2023 per tahun. Disepakati ada nilai residu yang dijamin sebesar 2.500.000.000. Ilustrasinya adalah suku bunga implisit yang dikenakan oleh PT XYZ sebesar 12%. PV anuitas di muka 5,12% sama dengan 4,03749347. PV single sum 5,12% atau 0,56742686. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Sehingga penyelesaiannya adalah sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Rumusnya MLP sama dengan PV angsuran sewa tambah PV guaranteed RV atau sama dengan 48.581.432.860 ditambah 1.418.567.140 rupiah atau sama dengan 50 juta. Jurnal pencatatan sewa pembiayaan pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu didebit kapal ikan sebesar 50 juta, dikredit liabilitas sewa sebesar 50 juta juga. Nah, dengan seperti itu kita bisa membuat pembukuan yaitu pada tanggal 1 Januari liabilitas sewa sebesar 50 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2019 pembayaran tahunan 12.033.2023. Pengurangan liabilitas sewa sebesar 12.033.2023 dan sisa liabilitas sewa yaitu 37.996.997.977. Pada tanggal 1 Januari berkurang lagi 12.033.2023. Kemudian ada beban keuangannya sebesar 4.553.039.757 dan seterusnya. Hingga kita bisa mendapatkan sisa liabilitas sewa sebesar 12.736.736.507 rupiah. Maka jurnal penerimaan piutang pada sewa kedua tanggal 1 Januari yaitu sebesar liabilitas sewa di sebelah debit 7.476.962.266, di debit lagi beban keuangan 4.556.39.757 dan di kredit kas berkurang 12.033.2023. Sekian dan terima kasih. Liabilitas sewa sebesar 12.033.2023 dan sisa liabilitas sewa yaitu 37.996.997.977. Pada tanggal 1 Januari berkurang lagi 12.033.2023. Kemudian ada beban keuangannya sebesar 4.553.039.757 dan seterusnya. Hingga kita bisa mendapatkan sisa liabilitas sewa sebesar 12.736.736.507 rupiah. Maka jurnal penerimaan piutang pada sewa kedua tanggal 1 Januari yaitu sebesar liabilitas sewa di sebelah debit 7.476.962.266, di debit lagi beban keuangan 4.556.39.757 dan di kredit kas berkurang 12.033.2023. Sekian dan terima kasih.